Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 267. Wow! Fang Qiyu, yang sudah dipersiapkan sejak lama, mulai bangkit perlahan dari tengah platform di tengah-tengah sorakan yang menghancurkan bumi dan melambaikan tongkat cahaya. Seluruh arena benar-benar menyala. Nama Fang Qiyu ditampilkan pada masing-masing dan setiap layar di arena dengan efek khusus yang menawan yang membuatnya sangat menarik. Halo semuanya. Saat dia naik ke panggung, Fang Qiyu berputar di sekitarnya, melambaikan tangan dan menyapa penonton. Dia kemudian berbalik menghadap Song Yaqi. Dia memberinya pelukan sederhana, di bawah tatapan penuh perhatian dari hadirin. Aku akan menyerahkan panggung padamu. Song Yaqi berbisik kepada Fang Qiyu saat mereka berpelukan, mikrofonnya dimatikan. Fang Qiyu lalu berjalan maju. Pencahayaan berubah. Lampu redup di sebagian besar panggung, hanya meninggalkan tempat di mana Fang Qiyu menyala terang. Di ujung lain, di bawah naungan kegelapan, Song Yaqi kembali ke belakang panggung dengan bantuan kru. Selamat malam semuanya. Fang Qiyu berkata kepada hadirin sambil tersenyum setelah menerima berita bahwa Song Yaqi telah mencapai belakang panggung dengan aman. Saya sudah berterima kasih pada Yaqi karena bisa datang ke panggung ini. Saya ingin berterima kasih padanya karena memberi saya platform untuk mengekspresikan diri. Tentu saja, seperti semua orang di sini, saya sangat menyukai lagu-lagu Yaqi. Namun, karena aku di sini, aku tidak akan berpura-pura menjadi ahli. Di bawah panggung, semua orang mulai merespons. Karena ini adalah panggung yang diperuntukkan bagi penyanyi, aku akan menyanyikan lagu untuk semua orang sekarang. Saat dia berbicara, Fang Qiyu menyeringai sebelum menambahkan, saya ingin memberi setiap orang dengan inisiasi suara, sebuah lagu bergaya Cina. Saat dia selesai berbicara, putaran hangat sorak-sorai dan bertepuk tangan segera terdengar dari penonton. Tentu saja, sorakan dan tepuk tangan tidak sekeras yang dicadangkan untuk Song Yaqi. Bagaimanapun, ini seharusnya ke panggungnya, dan semua orang di sini adalah penggemarnya. Fang Qiyu disambut dengan hangat karena 3 alasan. Pertama, dia adalah tamu yang diundang oleh Song Yaqi sendiri, dan kedua, sejumlah besar penonton telah menonton video bernyanyi Fang Qiyu di Weibo dan merasa dia bernyanyi dengan baik. Terakhir, semua orang ingin tahu mengapa seorang mahasiswa baru dari sebuah universitas diundang oleh Song Yaqi untuk menjadi tamu di konsernya. Yang paling penting, itu karena penampilan Fang Qiyu. Soal penampilannya telah menjadi bahan diskusi di Weibo sejak lama sampai sekarang, tetapi tidak ada yang pernah memiliki gambar yang jelas tentang wajah Fang Qiyu. Karena publisitas untuk konser Song Yaqi, banyak orang mulai memperhatikan Fang Qiyu dan mulai ingin tahu tentang penampilan aslinya setelah mencari informasi tentang dia secara online. Di atas panggung, melodi sebuah lagu terdengar di tengah-tengah tepukan tangan. Fang Qiyu mulai bernyanyi. Awan cocok dengan hujan, dan salju melawan angin. Malam tercermin di langit. Pedang 30 cm, dan busur 6 kati. Ling Bei dibandingkan dengan Jiang Dong. Sebuah lagu yang menyedihkan dan melelahkan datang dari bibir Fang Qiyu. Iringan, yang sudah sangat bergerak dengan sendirinya, memberikan nyanyiannya perasaan yang mendalam dan tenang. Di bawah panggung, puluhan ribu penonton menurunkan tongkat cahaya di tangan mereka secara tidak sadar dan mendengarkan Fang Qiyu dengan hati-hati saat dia mulai bernyanyi. Tidak ada yang bersuara. Dengan cara ini, mereka membiarkan Fang Qiyu bernyanyi di atas panggung dengan tenang. Pada saat ini, Fang Qiyu benar-benar menyatu dengan nyanyiannya. Dia berjalan ke tepi panggung saat dia bernyanyi dan duduk. Di bawah panggung, semua orang mulai bertepuk tangan dengan irama lagu saat mereka terbiasa. Mereka melakukannya dengan tongkat pijar biru alih-alih tangan mereka, dan tepuk tangan mereka mengalir di seluruh arena seperti ombak, membuat semua orang merasa seolah-olah angin musim semi yang menyegarkan bertiup di mereka. Tentu saja, ini bukan lagu cinta yang menyedihkan. Jika seseorang serius mempertimbangkan mengklasifikasikannya, itu akan dianggap sebagai lagu rakyat. Namun, karena liriknya bergaya Cina, itu tidak terdengar kasar bagi para penonton. Sebaliknya, itu bahkan terdengar agak menarik. Para penonton secara bertahap terpesona olehnya. Tidak ada yang mengharapkan Fang Qiyu menyanyikan ini dengan baik. Seolah-olah seluruh panggung telah diciptakan untuknya, dan semua orang di antara hadirin tergerak. Di sudut di bawah panggung. Di sudut di bawah panggung. Aku tidak menyangka bocah ini bisa bertahan dan benar-benar tidak takut naik panggung. Sister Lee tergerak dan lega ketika dia mendengar Fang Qiyu bernyanyi. 2 baris salju tumbuh bersamaan. Tanaman hijau baru membuat anggur tampak lebih menarik. 7 bintang dan angin. Sang Buddha dan semua kehidupan. Surga sangat luas, dan matahari cerah. Bulan sabit dibandingkan dengan pelangi. Aku dan kamu, mulut terhadap hati.
Hanya musim panas yang bisa menyelesaikan musim dingin. Fang Qiu terus bernyanyi di atas panggung. Ketika lagu itu berkembang, penonton di bawah panggung tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional. Lirik Cina kuno terlalu indah. Ini adalah efek dari latihan. Lirik dari lagu yang dinyanyikan Fang Qiu akan muncul di layar besar di atas panggung, memungkinkan semua orang yang hadir untuk melihatnya dengan jelas. Mengapa saya belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya? Kedengarannya bagus. Suara Fang Qiu sangat bagus. Saya merasa bahwa inti dari lagu ini terletak pada liriknya. Saya harus menghafal puisi kuno orang-orang kami lagi setelah pulang. Bernyanyi Fang Qiu terlalu bagus. Saya tidak berharap bahwa nyanyian Fang Qiu akan sebagus ini. Tidak heran idola besar kami mengundangnya untuk menjadi tamu di konsernya. Dia memiliki kemampuan menyanyi yang hebat. Setelah lagu berakhir, penonton bersorak antusias. Teriakan mereka hampir membalik atap stadion. Ini karena nyanyian Fang Qiu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Di barisan depan, Zhu Benzeng dan yang lainnya terus melambaikan tongkat cahaya mereka dan bersorak di bagian atas suara mereka. Semua orang tampak sangat emosional dan bersemangat. Nyanyian Fang Qiu sangat menyentuh mereka di sekolah, dan mereka tidak pernah menyangka suaranya bisa lebih menggugah dalam konser yang sebenarnya. Sun Hao tergerak melampaui kata-kata, terutama ketika dia mendengar sorak-sorai yang tak berujung, seruan, dan desahan datang dari sekelilingnya. Sialan, ini yang termuda. Sun Hao berkata, menunjuk Fang Qiu, yang berada di atas panggung. Dia benar-benar hebat. Di sisinya, Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng sudah emosional tanpa kata-kata. Tentu saja, yang paling emosional dari mereka semua adalah Jiang Miaoyu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang dan gembira saat dia melihat Fang Qiu di atas panggung. Saat dia mendengarkan semua orang memuji Fang Qiu, dia menjadi lebih bersemangat. Di atas panggung, Fang Qiu mengalihkan pandangannya ke teman-teman sekolahnya yang sangat emosional. Terima kasih semuanya. Fang Qiu menyeringai dan menatap hadirin sebelum membungkuk dalam-dalam. Fang Qiu. Fang Qiu. Sebelum dia bahkan meluruskan punggungnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar di stadion. Semua orang mulai berteriak dengan liar. Itu di belakang panggung. Yaqi. Sister Li bertanya ketika dia berjalan ke Song Yaqi. Apa yang akan dilakukan Fang Qiu selanjutnya? Apakah dia masih akan bernyanyi? Bahkan aku tidak tahu itu. Song Yaqi menjawab, menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir dia akan terus bernyanyi. Jika dia seharusnya sudah menyiapkan iringan. Namun, dia tidak menyebutkan apa-apa, dan para insinyur suara belum membuat persiapan. Apa yang akan dia lakukan? Sister Li bertanya, alisnya melengkung. Masih ada 6 menit lagi. Saya harap dia tidak mengacaukan ini. Di atas panggung, Fang Qiu menegakkan tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, mengisyaratkan orang banyak untuk tenang sebelum berbicara lagi. Selanjutnya, aku masih punya 6 menit lagi, untuk membuat Yaqi kesayanganmu beristirahat cukup. Tentu saja, saya juga meminta ini. Bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Penonton di bawah panggung juga mulai tertawa. Kemarin, aku menghancurkan otakku untuk memberikan hadiah untuk kalian semua. Apa yang kamu tahu, aku benar-benar memikirkan sesuatu. Fang Qiu mulai tertawa. Keingintahuan semua orang terguncang. Hadiah. Tidak ada yang pernah mendengar penyanyi tamu memberikan hadiah kepada hadirin. Selain itu, ada puluhan ribu dari mereka. Bagaimana dia bisa memberi semua orang hadiah? Sama seperti semua orang merasa sangat ingin tahu, Fang Qiu bertanya, apakah kalian semua sering menundukkan kepala untuk menatap ponsel Anda? Para penonton berdentang. Iya nih. Fang Qiu bertanya lagi, apakah semua orang di sini sering menghadapi monitor komputer di tempat kerja dan melengkungkan punggung Anda? Kali ini, orang-orang yang membalasnya sedikit lebih sedikit, tetapi suara yang mereka hasilkan masih substansial. Dia bertanya lagi, sekarang, ketika semua orang sampai di rumah, kelelahan, apakah Anda berbaring seperti Geyu? Semua orang setuju. Iya nih. Kali ini, sejumlah besar orang menjawabnya, dan suara yang mereka hasilkan jauh lebih besar. Baik. Fang Qiu melanjutkan, mengangguk. Selamat, semua leher, duri, dan pinggang kamu dalam masalah sekarang. Saat dia berbicara, keributan terdengar di antara para penonton. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar, kami melakukan apa yang terasa paling nyaman. Kita tidak bisa merasakan sakit, jadi bagaimana dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita? Apakah dia mencoba menakuti kita? Bagaimana dia bisa tahu bahwa leher kita, punggung bawah, dan duri dalam masalah hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana? Tes,
Apakah dia membuat pengisi untuk menghabiskan sisa waktu karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditunjukkan kepada kita? Semua orang tak percaya. Beberapa dari mereka bahkan menjadi curiga dan mulai mengkritiknya. Kamu tidak percaya padaku. Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan? Tanya Fang Qiu, menatap penonton. Semua orang menjawab serempak. Kamu seorang dokter pengobatan Tiongkok. Betul. Fang Qiu menjawab, mengangguk. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan saya sudah mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter. Kata-kata ini tidak memiliki banyak arti bagi rakyat biasa. Bagi Zhu Benzeng, Jiang Miaoyu, dan yang lainnya, itu sangat mengejutkan. Fang Qiu memperoleh sertifikat kualifikasi dokter. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka hanya bisa mendapatkan sertifikasi setelah lulus dari kursus 5 tahun mereka. Fang Qiu hanya mahasiswa baru dan telah bergabung dengan sekolah mereka selama 2 bulan. Bagaimana dia bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter? Mereka saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan keraguan yang luar biasa dari ekspresi masing-masing. Fang Qiu melanjutkan, selanjutnya. Aku juga bisa melakukan bonneting. Saya akan mengajar semua orang tentang beberapa langkah sederhana berikutnya, sebagai hadiah untuk Anda semua. Saat dia berbicara, Fang Qiu berjalan ke tengah panggung, di mana itu adalah yang paling terang. Fang Qiu berteriak. Tolong bangun, semuanya. Setelah mendengar itu, semua orang terpana untuk sementara waktu sebelum sebagian besar penonton bangkit. Beberapa yang tersisa hanya bisa mengikuti, meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Fang Qiu. Mereka masih agak berharap meskipun begitu. Pertama, vertebra cervix. Fang Qiu berbicara saat dia mulai demonstrasi. Luruskan tubuh Anda dan geser kaki selebar bahu. Gunakan vertebra cervix Anda sebagai poros dan gunakan gravitasi untuk menggerakkan kepala Anda dalam gerakan melingkar yang berlebihan di sepanjang itu. Dia menunjukkan gerakan saat dia berbicara. Semua orang bisa melihat demonstrasi Fang Qiu dengan jelas dan mulai mengikuti. Perhatian. Fang Qiu melanjutkan sambil menunjukkan. Jika Anda melingkari kepala Anda ke arah kardinal geografis, Anda harus melingkari ke arah yang berlawanan pada sudut tertentu untuk membiasakan diri dengan gerakan. Setelah itu, Anda bisa mulai memutarnya dengan gerakan memutar yang berlebihan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 268. Di belakang panggung, Song Yaqi dan Sister Lee tertegun melihat penonton mengikuti gerakan Fang Qiu. Ini. Sister Lee bertanya, apa yang dia lakukan? Mengapa penonton mengikuti tindakannya? Itu pertanyaan tak berguna. Bahkan Song Yaqi tidak punya jawaban. Apakah semua orang yang hadir mengakui bahwa mereka memiliki masalah dengan vertebra cervix? Mustahil. Song Yaqi berkata, saya pikir semua orang mengadakan pertunjukan. Tidak peduli apa alasannya, saya harus mengatakan bahwa Fang Qiu adalah orang yang sangat karismatik. Bagaimana lagi dia bisa mendapatkan begitu banyak orang untuk mengikutinya? Sister Lee segera menurunkan suaranya. Namun, ini tidak terlalu cocok dengan suasana konser. Haruskah kita menghentikannya? Tidak perlu untuk itu. Song Yaqi berkata dengan riang saat dia menggelengkan kepalanya. Hanya tinggal beberapa menit dan tidak ada yang mengeluh. Semuanya baik. Di bawah panggung. Wow. Sun Hao terkejut dari akal sehatnya untuk mengamati tontonan semua orang yang berdiri. Bahkan Song Yaqi, penyanyi utama konser ini, akan merasa sulit untuk mencapai sesuatu seperti itu. Sekarang semua orang mengikuti yang termuda setelah dia menyuruh mereka melakukannya. Zhou Xiaotian juga terkejut. Sihir macam apa yang digunakan anak itu? Ini sangat bagus. Zhu Benzeng juga tercengang. Haha. Sun Hao tertawa keras. Yang termuda, kamu tidak bertindak liar di rumah seseorang tetapi menyebarkan kegembiraan. Di atas panggung, Fang Qiu menyalurkan ki internalnya dengan setiap kata yang dia ucapkan. Dia menggunakannya untuk memengaruhi emosi semua orang. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa dan harus melakukannya untuk mencegah Song Yaqi tidak dipermalukan. Bukankah akan memalukan jika tidak ada yang mau mengikutinya bahkan setelah dia terus berteriak? Pada saat ini, semua orang mengikuti Fang Qiu. Akhirnya, mereka bisa mendengar suara letupan dari vertebra cervix mereka sendiri. Metodenya benar-benar berhasil. Cukup banyak dari mereka yang mulai merasa senang. Kita akan menargetkan vertebrae toraks dan lumbar berikutnya. Fang Qiu terus berbicara. Jaga kakimu selebar bahu dan gunakan tulang punggungmu sebagai porosnya. Saluran kekuatan dari kedua tangan Anda di sepanjang tulang punggung Anda dan gerakan mereka dalam gerakan melingkar besar. Saat dia berbicara, Fang Qiu mengangkat kedua tangannya di atas bahunya. Sambil menghadap ke kiri,
miringkan tubuhmu ke kanan pada sudut tertentu, sehingga terbiasa dengan gerakan itu. Saat dia mengatakan itu, Fang Qiu memiringkan tubuhnya dengan lembut sebelum memutarnya ke kiri. Selanjutnya, buat gerakan memutar besar ke arah kiri di sepanjang tulang punggungmu, dan kemudian manfaatkan momentum untuk melakukan hal yang sama di kananmu. Dia menunjukkan ketika dia menjelaskan. Semua orang di bawah panggung mengikuti gerakan Fang Qiu. Di ujung yang lain, para kru semua tercengang. Mereka belum pernah melihat latihan skala besar dilakukan selama konser. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sedang melakukan latihan sekarang. Aspek yang paling penting dari semua adalah bahwa para penonton tampaknya tidak masuk akal atau keluar dari pikiran mereka. Setiap dari mereka mengambil bagian dengan penuh semangat. Adegan itu benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja, tidak semua orang berpikiran sesederhana itu. Pada awalnya, sejumlah besar dari mereka tidak mau mengikuti Fang Qiu tetapi berdiri untuk memberinya wajah. Bagaimanapun, dia mendukung Song Yaqi, dan mereka tidak ingin mempermalukannya. Namun, setelah set pertama latihan vertebra cervix, cukup banyak dari mereka menyadari bahwa latihan itu benar-benar bermanfaat. Mereka merasa jauh lebih santai setelah melakukannya. Karena itu, semua orang melanjutkannya. Ketika mereka melakukannya, mereka menemukan suara Fang Qiu lebih menawan dan mulai bergerak lebih keras tanpa menyadarinya. Juga, mereka sudah lama duduk di stadion, dan rasanya sangat menyenangkan bisa bergerak. Segera, semua orang telah menyimpulkan serangkaian latihan di bawah bimbingan Fang Qiu. Saat mereka selesai, mata semua orang menjadi cerah. Pinggangku benar-benar berhenti sakit. Latihan ini sangat bermanfaat. Leher saya tidak sakit lagi. Pengobatan Tiongkok sangat hebat. Fang Qiu luar biasa. Ya, aku merasa sangat baik. Ketika semua orang mulai berdiskusi, prompt suara direktur utama tiba-tiba datang dari earphone Fang Qiu. 30 detik lagi. Dia bisa mendengar suara sutradara dengan jelas. Fang Qiu menyeringai ketika berbicara kepada hadirin. Anda dapat meregangkan tendon Anda jika Anda menemukan pinggang Anda terluka. Dikatakan bahwa kamu akan hidup lebih lama 1 dekade untuk setiap inci tendonmu tumbuh. Anda harus memastikan bahwa mereka mempertahankan elastisitasnya. Saat dia selesai berbicara, Fang Qiu secara bertahap menggerakkan kakinya terpisah. Dia menekan mereka sedikit demi sedikit sebelum berakhir di split lengkap di bawah tatapan semua orang waspada. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Wow, dia benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang pria melakukan split. Betapa elastisitasnya. Dia luar biasa hebat. Seorang penyanyi yang tidak bisa melakukan perpecahan tidak bisa menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang hebat. Semua orang menghela nafas. Pada saat ini, Fang Qiu, yang baru saja melakukan split, membuat gerakan yang mengejutkan semua orang. Mereka melihat dia tidak menggunakan tangannya sebagai penopang, tetapi bangkit hanya dengan menekan berat badannya, seolah-olah itu adalah pisau gunting. Lalu, dia bangkit perlahan. Kerumunan terguncang. Apa-apaan? Dia tidak menggunakan lengannya. Ya dewa, apa yang baru saja aku lihat? Siapapun yang menari dapat melakukan split. Tapi ini benar-benar hebat. Seolah-olah dia adalah bagian dari kelompok sirkus. Dia benar-benar luar biasa. Di tengah terengah-engah tak berujung, penonton menanggapi dengan tepuk tangan meriah. Pada saat yang sama, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian saling memandang dengan terkejut ketika mereka melihat kinerja Fang Qiu, pandangan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Ini karena kedekatan mereka yang biasa dengan Fang Qiu. Mereka telah terkejut dengan prestasi Fang Qiu yang luar biasa begitu sering sehingga mereka terbiasa. Namun, ini membawa kejutan yang tak terbayangkan bagi mereka. Prestasi seperti itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin Fang Qiu melakukan ini? Selain itu, mereka bertiga tidak pernah berharap bahwa Fang Qiu akan memiliki keberanian untuk mengajari para penonton tentang boneting selama konser Song Yaqi. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Fang Qiu menegakkan tubuhnya lagi. Terima kasih semuanya. Fang Qiu membungkuk ke segala arah dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang sebelum secara bertahap turun dari panggung di tengah-tengah tepuk tangan yang antusias dan sorak-sorai penonton, menyatu dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Song Yaqi, yang telah beristirahat, muncul kembali di atas panggung. Song Yaqi bertanya dengan keras begitu dia naik ke panggung, apakah bernyanyi Fang Qiu bagus? Semua orang segera menjawab. Sangat bagus. Dia bertanya lagi, apakah semua orang mendapat manfaat sekarang? Semua orang berteriak. Kita telah melakukannya. Baiklah, mari kita berterima kasih pada Fang Qiu dengan tepuk tangan meriah yang bisa kita berikan padanya. Saat suaranya terdengar,
tepuk tangan yang meriah terdengar lagi. Setelah itu, konser dilanjutkan. Di belakang panggung, Fang Qiyu merasa diam-diam merasa lega ketika dia naik ke belakang panggung. Dia masih cukup senang dengan penampilannya hari ini. Setelah melepas alat peraga dan mikrofonnya, Fang Qiyu berjalan keluar dari area belakang panggung dan kembali dengan tenang kembali ke stadion untuk mencari Zhu Benzeng dan yang lainnya. Namun, saat dia mencapai mereka, Zhu Benzeng, Jiang Miaoyu, dan Liu Feifei dan yang lainnya memberi jempol pada Fang Qiyu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sangat berani. Liu Feifei berseru. Siapa yang berani mempromosikan pengobatan Tiongkok selama konser? Saya percaya hanya Anda di seluruh Huaxia yang berani melakukannya. Saya benar-benar terkesan. Zhou Xiaotian menimpali. Ya. Penampilan Anda benar-benar luar biasa, yang termuda. Sun Hao menjawab. Bukan itu saja. Saya percaya tidak seorang pun, sejak awal waktu, akan berani melakukan seperti yang Anda lakukan. Yang lainnya mengangguk setuju. Saat dia mendengar pujian semua orang, Fang Qiyu tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ambisinya untuk menjadi menara pendukung tidak pernah berubah. Dia tahu bahwa dia luar biasa di mata orang lain, tetapi juga karena ini dia harus bekerja lebih keras untuk menjadi lebih luar biasa. Itu adalah zaman media mandiri. Banyak outlet media besar telah mulai bekerja sama dengan selebriti untuk membuat siaran langsung konser mereka. Beberapa outlet media yang dioperasikan secara independen, karena kurangnya modal untuk menegosiasikan kesepakatan, hanya bisa secara diam-diam mengalirkan pertunjukan untuk pemirsa mereka. Bukankah ini masalahnya? Seluruh konser Song Yaki disiarkan oleh beberapa orang. Tentu saja, streaming bajakan semacam itu hanya terbatas pada beberapa penonton saja. Itu rahasia, dan sebagian besar pemirsa biasa tidak dapat memiliki akses untuk menontonnya. Bagaimanapun, itu ilegal. Namun, klip yang berasal dari aliran tersebut adalah masalah yang berbeda. Dengan sangat cepat, ajaran Fang Qiyu langsung direkam dan diunggah secara online dalam waktu nyata oleh mereka yang telah melihat aliran rahasia. Karena sudah ada beberapa diskusi tentang Fang Qiyu di Weibo, dan bahwa dia telah bekerja sama dengan Song Yaki, banyak orang khawatir tentang berita tentang dia. Kata-kata, Fang Qiyu, dan konser Song Yaki, menarik perhatian banyak orang begitu mereka dipublikasikan secara online. Akhirnya, semua orang tertarik untuk menonton video. Mereka segera senang. Hei, Fang Qiyu ini benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Idola kami mengundang Anda di panggung untuk membantu konsernya. Apakah sakit jika hanya berfokus pada bernyanyi? Mengapa Anda mencoba menyebarkan ajaran Anda? Meskipun mereka berbicara dengan cara ini. Semua orang yang menonton video mulai mengikuti gerakan Fang Qiyu dan akhirnya menemukan mereka berguna. Mengapa video ini begitu tidak jelas? Benar, saya tidak bisa melihat wajah Fang Qiyu dengan jelas. Itu aneh, mengapa seluruh panggung tertutup layar? Kenapa tidak ada bidikan jelas wajah Fang Qiyu sama sekali? Saya memohon beberapa individu berbakat hebat yang berada di lokasi untuk mengambil gambar yang jelas dari wajah Fang Qiyu. Saya juga. Tanpa diragukan lagi, orang-orang yang mengajukan permintaan itu adalah Avengers Fang Qiyu dan orang-orang yang tertarik oleh keanehannya. Selain ini, banyak orang yang terpesona oleh nyanyian Fang Qiyu. Sejumlah besar dari mereka bahkan melanjutkan untuk menghafal lirik lagu setelah mendengarnya menyanyikannya. Sejenak, seluruh internet dibakar dengan diskusi. Beberapa talenta, yang disembunyikan di antara para netizen, tidak bisa tidak merasa tersentuh. Fang Qiyu telah berhasil membuat banyak orang tertarik pada budaya tradisional dan pengobatan China sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Prestasi yang diraihnya tidak hanya hebat, tetapi ia juga telah membawa kemuliaan besar bagi bangsanya sendiri. Pada jam 20:09 malam, di tengah paduan suara, encores, Song Yaki kembali ke panggung untuk lagu lain sebelum seluruh konser berakhir. Setelah kembali ke belakang panggung, Song Yaki terutama berterima kasih kepada Fang Qiyu dan memberikan semua orang yang datang dengannya CD bertanda tangan sebelum pergi di bawah pengawalan tim keamanannya. Fang Qiyu dan yang lainnya meninggalkan stadion dengan puas dan kembali ke sekolah.